Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Presiden Joko Widodo di Sumber Banjarsari, Solo pada Sabtu 22 April 2023. Dengan mengenakan pakaian serba putih, Prabowo tiba di kediaman Jokowi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengaku tak ada pembahasan politik dalam pertemuan selama 1,5 jam tersebut. Kata Prabowo, pertemuan itu merupakan tradisi lebaran untuk sowan ke pemimpinnya. Ada yang menarik perhatian saya hari ini. Sebuah media memberitakan sudah terpasang billboard besar bergambar Jokowi dan Prabowo dengan tagline Prabowo dan Jokowi menang bersama. Billboard itu ada di sekitar Keramat Pelak, Jakarta Pusat, yang memang itu jalur sibuk dan padat yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Sejak awal Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, demi tujuan nyapres di 2024, Prabowo selalu membranding dirinya bahwa dia dekat dengan Jokowi. Yang mungkin lebih spesifik lagi, Prabowo membranding dirinya bahwa dia adalah the next Jokowi. Ya, tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi yang ada di angka 80%. Memang membuat tim suksesnya Prabowo tergiur banget untuk menjual nama Jokowi dan mengkait-kaitkannya ke Prabowo. Nama Jokowi terus-menerus dijual oleh Partai Gerindra supaya kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu menaikkan elektabilitas Prabowo sebagai modal mereka untuk Pilpres di 2024 nanti. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Prabowo punya hak untuk melakukan itu. Apalagi sebagai salah satu calon presiden di tahun 2024, memang Prabowo harus punya strategi supaya dirinya laku dijual kemana-mana, terutama ke pendukung Jokowi yang sangat besar itu. Partai Gerindra ingin memperlebar jumlah masanya yang dulu mereka mainkan dari kelompok kanan atau kelompok Islam garis keras, untuk masuk ke pendukung Jokowi dengan memainkan narasi seolah-olah Jokowi merestui Prabowo untuk menjadi the next Jokowi atau penerus Jokowi di tahun 2024 nanti. Tapi sebenarnya di situ saya melihat kelemahan dan kegagalan Partai Gerindra dalam hal kaderisasi. Dari ribuan kader Gerindra, mereka nggak bisa menjual nama lain selain nama Prabowo supaya partainya tetap besar. Dan sialnya lagi, nama Prabowo pun masih belum cukup sebagai alat untuk memperbesar partai. Sehingga Prabowo harus selalu disanding-sandingkan dengan Jokowi yang selain sebagai presiden, dia juga adalah kadernya PDI Perjuangan. Gerakan menjual nama Jokowi untuk merebut para pendukung Jokowi itu dilakukan secara berkala oleh Gerindra sebagai bagian dari strategi kemenangan Prabowo nanti. Ingat nggak? Waktu PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka di 2024 pada waktu Lebaran kemarin. Prabowo pun dengan sigap datang ke Jokowi dengan alasan silaturahmi Lebaran dan bertemu dengan seluruh anggota keluarga Jokowi. Ini cara tim sukses Prabowo untuk memecah Jokowi dengan PDI Perjuangan dengan memanfaatkan momentum silaturahmi Lebaran. Bahkan kabarnya ya, di acara silaturahmi itu Prabowo menawarkan banyak hal kepada Jokowi supaya presiden mau mengendorse Prabowo sebagai calon presiden di 2024 nanti. Dan salah satu yang ditawarkan Prabowo, kabarnya lagi nih, adalah Gibran, anak Jokowi, menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Jokowi kabarnya menolak karena dia ingin Gibran tidak menjadi pemimpin karbitan yang tiba-tiba menjulang masuk ke posisi calon wakil presiden.
tanpa melalui proses jadi kepala daerah untuk menimba banyak pengalaman. Tapi Prabowo nggak menyerah. Dia langsung mendatangi Gibran untuk menawarkan langsung posisi calon wakil presiden itu. Tentu ada syarat yang nggak bisa dilanggar oleh Gibran, bahwa calon presiden menurut Undang-Undang Pemilu harus berusia minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran sendiri itu baru berusia 35 tahun. Tapi jangan khawatir, dua orang kader Gerindra yang jadi kepala daerah sudah siap menggugat Mahkamah Konstitusi supaya batas usia capres dan cawapres diturunkan supaya Gibran bisa jadi kandidat calon wakil presidennya Prabowo. Banyaknya tawaran dan pendekatan yang brutal kepada Jokowi dan keluarganya sebenarnya menunjukkan bahwa Prabowo dan Gerindra sekarang itu sedang panik. Karena nanti di tahun 2024 adalah tahun terakhir Prabowo itu nyapres. Usia Prabowo tahun ini sudah 72 tahun. Usia yang sebenarnya sudah lama masuk ke masa pensiun. Rekan-rekan Prabowo pada waktu awal dia ikut nyalon di Pilpres 2009 bahkan sudah pada pensiun. Jadi capres dan ada di belakang layar semua. Seperti Megawati, Wiranto, dan Yusuf Kala. Tapi Prabowo tetap ngotot ingin jadi presiden di usia tuanya. Sehingga mau nggak mau dia harus bersaing dengan capres-capres usia muda seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kenapa? Berbahaya buat Gerindra kalau Prabowo gagal lagi jadi presiden di tahun 2024 ini. Karena harapan Gerindra yaitu cuman ada di satu orang, yaitu Prabowo Subianto. Kalau Prabowo sudah pensiun nanti, maka suara Partai Gerindra sudah dipastikan akan anjlok. Karena nggak ada lagi kader Gerindra yang laku dijual selain Prabowo. Memang Gerindra mau andalkan siapa dari dalam partainya? Fadlizon, Habibur Rahman, Andre Rosiadi, Ratna Sarumpait. Dia bukan kader Gerindra ya. Nggak punya nama lagi selain nama Prabowo. Itu yang bikin Gerindra dan Prabowo panik luar biasa. Beda dengan PDI Perjuangan. Mereka punya Jokowi, mereka punya Ganjar, punya Gibran, dan banyak kader-kader muda lainnya yang siap membawa nama partai. Line up-nya PDI Perjuangan ini yang sulit dikalahkan oleh banyak partai lain. Apalagi oleh Gerindra yang hanya punya satu nama besar doang. Karena itu sebagai strategi kemenangan, mau nggak mau Prabowo harus bergantung pada Jokowi yang kader PDI Perjuangan. Kalau gagal, Prabowo harus bergantung pada Gibran yang juga kader PDI Perjuangan. Gagal lagi misalnya, nanti bisa-bisa bergantung pada Jan Etes yang lagi-lagi nanti adalah kader PDI Perjuangan. Jualan nama Jokowi memang satu-satunya strategi yang bisa dimainkan oleh Prabowo dan Gerindra. Emang mau jualan siapa Gerindra? Keluarga Cendana. Udah nggak laku lagi, malah potensi kalahnya jadi besar. Mau jualan Rizik Sihab seperti waktu tahun 2019? Wah, itu orang harus disimpan dulu rapat-rapat. Kalau nggak bisa blunder dan kalah lagi seperti 2 periode nyapres sebelumnya. Kenapa sih Prabowo nggak coba jualan sendiri aja? Udah nggak laku karena memang dia butuh pendorong supaya menang. Karena itu mending jualan nama Jokowi, jualan anak Jokowi, jualan cucu Jokowi. Kalau perlu saudara dan tetangga Jokowi dijual semua. Hanya supaya orang bisa tahu Prabowo adalah Jokowi yang sebenar-benarnya. Sudahlah. Mending kita seruput kopi aja. Markiwi, mari kita jualan nama Jokowi. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.